Gini loh, agama itu kan bukan tujuan mas, tapi jembatan. Jembatan menuju apa? Salah satunya katakanlah kesadaran gitu. Nah, ketika kita lupa menjadikan agama sebagai jembatan, akhirnya muternya di tafsir tadi. Akhirnya muternya di perbedaan dengan berantem terus gitu misalnya. Nah, maka itulah kenapa kita di era sekarang ini kan penting banget untuk menggunakan nalar gitu mas, critical thinking. Contoh aja, Gen Z sekarang tuh udah nggak bisa ditakut-takutin mas Hendra. Kamu kalau nggak sholat dosa, kamu kalau nggak sholat neraka gitu. Karena udah nggak logik, udah bukan pendekatannya udah bukan fairness gitu, tapi understanding gitu, pengertian gitu. Maka ketika pengertian itu hadir, saya rasa pintu gerbang perubahan seseorang datang dari pengertiannya dulu gitu. Pertanyaan, terus kalau agama tanpa pengertian, akhirnya kan cuma jadi identitas gitu. Iya, iya. Itu sih mas. Nah, Kang Abu kan juga concern belajar tentang Vedanta dan lain sebagainya gitu ya. Kalau di Buddha itu di surga ada bidadarinya nggak sih? Surganya orang Buddha gitu. Kayaknya enggak deh. Nggak gini loh mas. Salah satu kecenderungan masyarakat Arab pada saat itu adalah patriarki. Patriarki adalah merendahkan perempuan. Ya kan? Dan pasti itu menggila-gilai lah dalam tanda petik. Jadi perempuan budak itu kan asal bisa ditundukkan, dipakai, quote and quote, udah gitu. Sehingga punish and reward laki-laki supaya dia mau ke surga, nanti dikasih perempuan deh. Oh, gitu ya ceritanya ya. Iya. Jadi dalam konteks untuk bahwa oke nanti laki-laki aku akan di sana. Kan ini kasihan mas, maaf ya, ini banyak banget loh yang nanya bahwa Kang kenapa ya nggak ada, terus kalau kita perempuan gimana nggak dapat bidadara katanya gitu mas Hendra. Quote and quote Iya, gitu. Ya padahal kan ya kalau kita bicara dalam konteks ini ya itulah kenapa kita penting untuk melihat dalam konteks yang namanya perumpamaan gitu. Nah jadi level paling rendah memang ada yang namanya punish and reward, terus ya dikasih ya apa ya, kalau kamu mendapatkan nanti hadiahnya ini gitu. Di surga ada inilah dan seterusnya gitu. Karena pada saat itu adalah mau mengajak supaya setidaknya melakukan dulu gitu. Tapi kalau kita udah mulai memahami surga dan neraka sebagai non geografis, kan kita akan ngerti bahwa surga dan neraka bukan nanti gitu loh. Tapi selalu hadir utuh di sini saat ini gitu. Nah, itu sih. Cuman gini, ketika kita banyak bercerita ini tentang future, Mas, tentang masa depan, ini akan menjadi topik yang banyak keributannya, perbedaannya. Karena pada dasarnya kita sama-sama belum mengalami itu. Betul nggak, Mas? Sama-sama belum pernah mati. Tetapi ketika kita bicara eskatologi atau keilmuan tentang hari akhir lah dan seterusnya, ya penting untuk kita pelajari, tapi saya rasa ini adalah bagian yang nice to know. Ya cukup tahu aja lah. Karena buat saya, per saat ini di kesadaran saya sekarang, saya nggak terlalu penting sih nanti mau dilahirin lagi kayak, mau nggak kayak, itu nanti gitu. Karena setelah lu mulai mengerti bahwa hidup itu adalah di sini saat ini. Hidup itu bagaimana kita fully present untuk menyadari bahwa besok itu ilusi. Nanti itu dalam tanda petik tergantung dari apa yang saya lakukan sekarang gitu. Jadi, ya kembali bahwa kita sebagai hamba, saya hanya belajar memasrahkan bahwa nanti mau let's say hidup lagi kayak, mau enggak kayak, mau kemana. Selama saya benar-benar belajar untuk melepaskan dan menerima apapun yang diberikan semesta, saya rasa nggak pernah ada masalah sih, Mas. Ada orang nih namanya Abu Marlo. Mirip Abu Janda. Abu plus Marlo. Itu namanya jadi Abu Marlo. Ini orang lucu ya. Gimana? Begini. Ini orang-orang macam Abu Marlo, macam Guru Gembul, itu satu gerbong. Ya. Satu gerbongnya itu di mana? Di dalam berani membahas agama tanpa sanad. Jadi likulli makolin koil. Bagi setiap perkataan itu ada yang berkatanya. Makanya kalau misalkan ada satu perkataan yang sampai kepada kita itu pasti bisa mencari siapa sih yang pertama kali berkata seperti ini. Pasti itu ada. Ya. Nah, cuman kadang-kadang ya ketemu, kadang-kadang nggak ketemu. Di antara perkataan-perkataan bid'ah akhir zaman itu, kita tatkala mendengar satu perkataan, kita tidak pernah mendapati perkataan ini pada orang-orang sebelumnya. Maka itu adalah bid'ah di dalam agama. Karena itu belum pernah terjadi, belum pernah dikatakan. Nah, perkataan orang-orang kayak si Gurgem dan Abu Marlo, ini adalah perkataan-perkataan baru semua. Ya, kalau si Gurgem udah sering kita bahas itu ya. Kalau ditanya mana ulama atau orang yang pernah berkata seperti kamu sebelum kamu, nggak bakalan bisa menjelaskan mereka itu karena memang nggak ada. Nah, di antara yang dikatakan sama si Abu Marlo begini, dia itu membahas tentang kematian ya di dalam videonya itu. Biasa orang-orang seperti mereka itu suka memojokkan orang-orang yang beragama dengan pemahaman santri, dengan pemahaman pesantren. Kita itu di pesantrenan yang namanya beragama, jika ingin berkata-kata tentang agama, itu harus memakai metodologi. Yang mana metodologi ini harus dipelajari selama belasan tahun. Mereka nggak mau belajar itu, tapi ngomong tentang agama mau. Ya, makanya kenapa kita itu, yang diomongin sama kita monoton, itu lagi. Ya, dari dulu, kamu kalau mau denger ulama-ulama ngomong, ya omongannya sama, monoton. Begitu. Mau dulu, mau sekarang, yang namanya mabok ya haram.
Yang namanya zina ya nggak boleh haram. Yang namanya mencuri ya haram. Dari dulu sampai sekarang. Yang namanya agama itu lebih di atas apapun. Yang namanya mati itu adalah perpindahan dari alam dunia menuju perbatasan mau menuju akhirat. Yang mana di akhirat itu sudah ada pos-posnya. Kita akan dibangkitkan dengan badan kita dan ruh kita dan hisi kita dan panca indera kita. Itu sudah dari dulu seperti itu. Kalau ngomongin neraka ya begitu. Kalau ngomongin surga ya begitu. Kenapa? Ya karena memang sadarnya begitu. Jangan dikatakan monoton kemudian tidak ada improvisasi. Memang agama tidak boleh diimprovisasi begitu. Nah dia bilang begini ya, orang jahat jika beragama bisa lebih jahat. Jadi seolah-olah agama itu dia adalah sesuatu yang bisa menjadikan jahat bagi orang yang asalnya jahat. Nih, kamu kalau ngomongin agama itu kamu ngomongin apa? Kalau kamu ngomongin agama, itu kamu ngomongin pemahamannya Rasulullah SAW yang diestafetkan kepada para ulama. Itulah agama. Kalau kamu memahami agama dalam pengertian yang tadi, kamu tidak akan jadi jahat. Makanya kenapa zaman Rasulullah itu, orang yang jahat tatkala jahiliyah, waktu jadi Islam semuanya berubah jadi baik. Meskipun karakternya sama semua. Sidna Umar itu karakternya karakter garang. Udah masuk Islam ya tetap garang. Tapi baik. Karena yang namanya baik dan jelek tadi itu bukan tergantung kepada akal kita. Tapi tergantung kepada syariat. Makanya kalau kamu mengikuti agama dengan pemahaman yang benar, kamu pasti baik. Tidak akan jadi jahat. Nah dia menyerang dengan perkataan tafsir-tafsir kuno akan mengakibatkan kita tertinggal. Jadi tafsir-tafsir kuno itu berarti tafsir-tafsir terdahulu. Kayak yang kita baca itu. Kalau kita ngajinya Jalalain aja akan tertinggal. Kalau kita ngajinya Sawi aja bakal tertinggal yang klasik-klasik. Nih, saya nanya dulu. Kita harus samakan persepsi dulu. Yang namanya tertinggal itu tertinggal dalam pengertian apa? Ya. Kalau tertinggal dalam pengertian kita akan jadi miskin, kemudian kita akan tertinggal secara teknologi, nggak bakalan bisa ngajar Cina, ya memang itu mah nggak usah ngaji tafsir kuno juga kita mah bakal tertinggal. Kenapa kita tertinggal? Tanya sama pejabat-pejabatnya, jangan tanya sama orang yang ngaji tafsir. Tafsir mah bukan mau belajar konduktor atau ya, bukan mau belajar fast charging ini. Ini ngecas biar dari 1 jam jadi setengah jam gimana, biar dari setengah jam jadi 1/4 jam gimana. Terus kalau patokan kamu ketertinggalan itu adalah masalah-masalah duniawi, ya memang itu bukan urusan agama. Kenapa kamu nyalahin agama? Justru kalau misalkan kita tidak dengan tafsir-tafsir kuno, kita memahami Al-Quran, kita memahami hadis, kita memahami dengan apa? Akhirnya tadi kembali tanpa sanad. Nah, yang parah dari perkataan dia itu, dia mengatakan seperti ini. Ya, jadi yang namanya kematian itu sudah tidak penting. Ya. Bagi saya itu, yang namanya mati itu, yang ditakuti bukan matinya, tapi konsepnya. Jadi karena mati itu kan banyak ditakut-takutin tuh. Nanti kalau kamu mati, kamu nggak sholat, kamu bakal masuk neraka. Dan neraka itu seperti ini. Kalau kamu sholat, kamu puasa, kamu haji, kamu bakal masuk surga. Surga itu seperti ini. Yang kata dia, semua itu hanya iming-iming saja. Kalau dia ditanya apakah di surga itu ada bidadari, dia ketawa itu. Ya. Nah, kalau kamu mau kayak gitu sikapnya, kamu nggak usah jadi Islam saja sudah. Kita nggak bakalan macam-macam kok. Begitu. Jadi jangan begini. Buat saya, ya, katanya dia begini nih. Mau hidup lagi kek, mau enggak kek, selama belajar melepaskan dan menerima yang diberikan semesta, ya nggak ada masalah. Jadi buat dia itu yang namanya hidup itu gak usah mikirin mati. Udah sekarang aja. Yang penting kita sekarang pasrah, sekarang menerima. Mau mati mau enggak. Mau dibangkitkan lagi mau enggak. Ya sudah yang penting sekarang begitu. Nih gak bisa kamu itu ngomong ini dari Islam. Gak bisa. Itu lepaskan dari Islam. Ya. Itu lepaskan dari Islam. Ini konsep. Itu konsep psikologi. Untuk apa? Kalau bahasa orang Sundanya itu gak berahmaneh. Ini konsep psikologi. Bukan konsep agama. Agama itu diantara termasuk bagian agama adalah ikhbar anil ghaib.
Ikhbar anil ghaib itu mengabarkan sesuatu yang belum terjadi di antaranya. Dan sesuatu yang belum terjadi di antaranya adalah kehidupan setelah mati. Dan kehidupan setelah mati ini diberitahukan oleh Rasul yang diutus oleh Allah, dikuatkan dengan mukjizat yang mana perkataannya pasti benar, tidak akan salah. Dan di antara syarat keimanan itu meyakini kebenaran apa yang diucapkan. Jadi masalahnya bukan begini, mau dibangkitkan kayak mau enggak kayak salah. Konsepnya itu kalau kamu beragama, kita itu pasti akan dibangkitkan, makanya hidup, membawa hidup harus benar. Harus mengikuti apa yang diberitakan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau kamu nyaman, mau enggak, begitu. Bukan mau dihidupin lagi, mau enggak, yang penting nyaman, bukan. Mau kamu nyaman, mau kamu enggak nyaman, kamu itu harus siap-siap menghadapi kematian. Dan yang namanya surga itu bukan iming-iming, itu demikian adanya. Ya. Wow, gimana kalau yang dengarnya itu homoseksual, terus dibilang-bilang di akhirat nanti bakal banyaknya bidadari, mungkin nggak suka dan dia maunya cowok. Jadi kalau misalkan nanti di surga banyaknya cowok, dia pasti bakal seneng. Loh, emang bukan buat mengiming-iming itu, mengasih tahu kejadiannya seperti itu. Mau kamu suka, mau enggak ya surga demikian. Mau kamu suka, mau enggak ya neraka. Demikian. Dan makanya para ulama bilang kalau sudah ke surga kita dikasih fatroh yang lain. Kita dikasih fatroh yang berbeda. Kalau sudah masuk surga, misalkan nanti di dunia ada yang homoseksual, di akhirat ada mual homo deh ya tuh. Ya. Gimana sih? Ini maksudnya begini, kalau seseorang homoseksual dia punya kecenderungan suka sama laki-laki. Itu kan penyakit tuh. Apakah itu berdosa? Enggak, cuma kecenderungan dong. Kalau ngelihat cowok teh bogoh gitu. Ada cowok, aduh gak kuat. Asal kamu gak ngapa-ngapain aja. Itu sama aja sama kita kayak sama cewek. Ada cewek cantik gitu, bisa nahan. Apa bedanya sama? Asal gak macam-macam gak ada dosa begitu. Asal gak macam-macam gak ada dosa. Cowok itu suka sama cowok, asal gak macam-macam gak ada dosa. Yang udah ada dosa teh kalau udah dideketin kemudian di WA begitu ya. Kemudian dibalas, saya juga sama. Amit. Itu baru tuh dosa itu. Ya, terus bilang, gimana nanti kabar beda-beda. Enggak, kalau udah masuk surga itu fatrohnya sama. Yang cowok ya seneng cewek, yang cewek ya seneng cowok. Itu sudah begitu keadaannya. Jadi bahasa-bahasa yang sudah qat'i ma'lumun minad dini bid-darurah di dalam agama ini jangan sampai didustakan. Kalau kamu mau mendustakan, jangan bawa agama Islam. Begitu, udah. Jadi saya tuh gak bisa bilang udah murtad aja, gak bisa, gak boleh. Gak boleh. Ya mungkin dia orang yang gak tahu, gak ngerti, gak kurang belajar agama mungkin. Gak bisa kita bilang udah murtad aja, gak bisa. Ya, cuman please kalau Islam itu belajar Islam dengan benar. Jangan keluar omongan-omongan berbusa kayak gini. Ya ini berbahaya nih. Berbahaya buat siapa? Buat orang yang tolol. Gitu. Karena ya orang tolol itu ngumpulnya sama orang tolol lagi. Kalau audiens saya mah orang-orang cerdas, insya Allah nggak bakalan ketipu sama omongan-omongan kayak gitu ya.